Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudari Mama Fitri dengan profesi ibu rumah tangga dari Kalimantan Tengah. Halo. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik, juga disebut pikiran otak, atau juga disebut pikiran masuk akal, atau disebut juga pikiran masuk logika. Kelimanya adalah sama atau sinonim. Pikiran sadar karena kita sadar, pikiran fisik karena kita punya tubuh fisik, pikiran otak karena kita punya otak sebagai tempat memori atau menyimpan data atau informasi. Pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di dalam memori otak, dan pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Manusia yang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik biasanya adalah menggunakan alat fotokopi 5 atau panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba atau merasa. Jadi, dapat disimpulkan seseorang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik disebut biorobot atau robot hidup mesin fotokopi. Mama Fitri setuju nggak? Setuju banget. Oh, setuju banget. Alasannya tolong dong Mama Fitri jelaskan. Soalnya kan kita bisa kita bisa merasakan. Contohnya kita bisa senyum, itu kan Iya. berdasarkan rasa. Iya, oke. Kita bisa tahu Jadi, lucu gitu kan. iya, jadi berdasarkan alat indera fotokopi dulu. Iya. Ya, kalau belum ada fotokopinya ya nggak tahu kan. Iya, benar. Jadi memang seperti robot mesin fotokopi, hanya bedanya hidup. Ya. Kalau robot mesin fotokopi kan nggak hidup, nggak bernafas. Itu bedanya aja. Ya. Tapi cara kerja pikiran sadar atau pikiran fisik ya seperti itu. Kan itu. Iya. Misalnya saya sebutin nih kata yang misalnya contohnya begini. Sakana. Nah, Mama Fitri pernah dengar nggak sakana? Belum. Nah, belum ada fotokopinya, artinya pasti nggak tahu dong. Nggak tahu. Nah, sakana itu bahasa Jepang, Oh. artinya ikan. Oh, Nah, sakana artinya apa? ikan. Nah, itulah fotokopinya gitu, Mama Fitri. Iya. Oke, juga jelas ya. Oke, nah pada saat proses fotokopi, lalu diadakan identifikasi. Identifikasi tadinya memberi nama. Lalu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok, kelompok positif dan negatif, baik buruk, baik jelek, atau benar salah, yang disebut polaritas atau dualitas. Nah, dari situ dicetak biru.
disimpan di memori otak dan memori jiwa yang disebut kepercayaan atau keyakinan, disebut masuk akal atau masuk logika, disebut iman atau beriman dalam hal beragama, disebut juga pola pikir, juga disebut paradigma, juga disebut mindset, dan juga disebut karakter dan lain sebagainya, tergantung seseorang untuk mau menggunakan istilah apa. Boleh aja sama, tapi tetap intinya adalah cetak biru, ya. Nah, kita masuk ke pikiran intuisi atau pikiran jiwa, yang alat komunikasi adalah perasaan menggunakan hati, gitu. Nah, seseorang kalau bisa menggunakan pikiran intuisi atau pikiran jiwa, biasanya itu jenius, disebut kreatif, gitu. Nah, seharusnya Mama Fitri harusnya lebih banyak menggunakan pikiran intuisi, ya, sehingga disebut jenius, gitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah pikiran roh. Nah, pikiran roh juga sama. Alat komunikasi adalah perasaan atau menggunakan hati. Nah, biasanya disebut hati nurani, ya. Nah, Mama Fitri punya hati nurani nggak? Punya. Suka dipakai nggak? Suka. Cara makainya gimana? Contohin, kasih beri contoh kepada pemirsa. Kita melihat orang yang terlalu susah, kita pengen bantu gitu. Kalau ada sedikit kita bantu, itu berarti kita punya hati nurani. Oh, Karena iya betul kita- sekali. Karena kita kan pengen banget ngebantu orang, Iya. pengen banget, kasihan, ngerasa gitu kita gimana rasanya di bawah gitu kan. Ya, memang hati nurani itu selalu berbuat baik, ya. Jadi begitu. Kurang lebih begitu. Jadi Mama Fitri ternyata udah pandai menggunakan hati nurani, ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, itulah tentang 3 jenis pikiran. Sekarang udah selesai 3-tiganya. Nah, kita masuk ke topik kedua, itu bahagia. Oke. Nah, sekarang Mama Fitri bahagia nggak? Alhamdulillah bahagia banget. Ya, bahagia banget. Kenapa? Alasannya apa? Bahagia karena Fitri udah bisa membesarkan anak-anak Oke. dalam keadaan tunanetra gitu loh. Bersyukur Oke. banget kan. Berarti Allah itu menciptakan manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, oke. Contoh. Jadi bahagia ya. Kayak Mama Fitri pernah ngerasain nggak bahagianya? ketika apa sih namanya kita ngerasa dibedain aja dengan saudara-saudara yang lain. Gitu aja sih nggak bahagianya. Oke. Nah, maaf, Mama Fitri ada nggak merasa tidak bahagia karena nggak bisa melihat? Pernah dulu Pernah juga. Tapi setelah itu disadarin nggak ada masalah lagi sekarang. nggak ada masalah lagi karena kan waktu itu kan Fitri belum sekolah. Ya. Sedikit cerita lah ya tentang Iya. ini. Belum sekolah kan nggak tahu. Dikira Fitri aja yang tunanetra. Nah setelah keluar sekolah, maksudnya keluar dari rumah, pas sekolah itu udah ngerasain, oh banyak ternyata yang tunanetra. Ngapain aku harus minder? Ngapain aku harus bingung? Ya udah, Oke, terima oke. aja apa adanya. Oke. Oh, jadi awalnya merasa sendiri. Iya merasa sendirian. Oke. Nah, setelah udah di sekolah, ternyata banyak juga ya mengalami. Nah, dari situlah menyadari untuk apa, kan itu ya? Iya untuk apa? Oke, oke. Berikutnya lagi adalah tentang sukses, gitu. Mama Fitri udah sukses belum? Udah. Udah, sukses apa? Suksesnya karena Fitri bisa kemana-mana sendiri, Iya, bisa oke. kesini sendiri. Iya, Berdua oke. maksudnya kan. Iya, betul sekali sukses. Ada yang belum sukses nggak? Belum suksesnya belum bisa ngebahagiain anak aja gitu. Soalnya Oke, kan jadi anaknya masih kecil ya. Belum sukses. Punya rumah nggak? kalau punya rumah mah itu mah Nggak, tergantung. kepengen punya rumah nggak? Pengen. Nah, punya artinya rumah. itu belum sukses karena belum punya, ya dah? Mm. Gitu. Oke, kita sudah masuk ke topik yang pertama, itu ilmu fotokopi dan cetak biru, pikiran sadar. Yang kedua adalah bahagia, yang ketiga adalah sukses. Nah, memang setiap saat kita sukses, ya, yang banyak belum disadari dan juga ada yang belum sukses. Misalnya Mama Fitri bilang belum sukses membahagiakan anak, anaknya masih butuh sekolah dan lain-lainnya, kan itu? Hah?
Oke, berikutnya lagi kita masuk ke topik keempat, yaitu adalah cerita pengalaman narasumber. Nah, narasumber adalah Mama Fitri. Jelaskan lahir di mana, tahun berapa, nama kedua orang tua, punya saudara kandung berapa, namanya siapa-siapa saja, dan pendidikan, pengalaman pendidikan, dan apa yang sudah dicapai. Silakan. Ya, nama saya Fitriani, usia 34 tahun, lahir di Sukamara, Kalimantan Tengah, tanggal 17 bulan Juli 1991. Nama saudara saya yang pertama, orang tua saya namanya yang pertama, yang ayah Misrani, terus yang ibu Hanafia. Nama saudara saya, saudara pertama laki-laki Dedi Sarwani, yang kedua Neni Triana, yang ketiga Yeni Mariana, yang keempat saya sendiri, yang kelima Heni Santiana. Pendidikan saya dulu di Bandung, sekolah non formal di Wiataguna, masuk tanggal 10 Januari 2012 dan lulus bulan Desember tanggal 25 2014. Pendidikan saya tuh di sana mijat, Pak. Apa? Mijat. Oke, terus? Udah itu. Pertama awal-awal mah diajarin braille dulu. Diajarin braille, setelah bisa baru dimasukkan ke jurusan pijat. Oh. Jadi sempat sekolah formal nggak? Enggak, Nggak pernah sekolah formal ya. belum. Tapi pernah belajar baca braille? Pernah. Oh, pernah juga. Jadi bisa baca lah ya, pakai jari ya. Iya, bisa. Oke. Terus selama masa kecilnya di Kalimantan, Di Kalimantan. sampai bisa ada di Jakarta itu bagaimana? Tolong diceritakan dong, sampai kemana aja, di mana, sampai bisa di Bekasi gitu. Awal-awalnya saya kan pingin mandiri, itu Iya. aja ya. Simpelnya mah pingin mandiri aja, pingin cari pengalaman baru, Iya, pingin cari apa sih istilahnya tuh, pingin cari suasana baru, Iya, terus? pingin nyari hidup baru lah. Iya. Iya. Terus? Saya mah dari gadis juga udah nggak sama orang tua. Oke. Pertama di Jakarta, terus kedua di Bali. Nah, terakhir di Bekasi udah. Oh gitu. Jadi selama merantau tinggal sendiri atau ada teman? Sendiri saya waktu di Jakarta, sekolah di itu Destarata dulu. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada. Oh. Destarata, terus lulus tuh cuma 6 bulan di sana. Iya. Terus ke Bali tuh sendiri. Oh, ya terus? Terus udah langsung ke Bekasi. Oh, ke Habis nikah Bekasi. langsung ke Bekasi. Ke Bandung dulu, nikah baru ke Bekasi. Oke, jadi tempat Bekasi ya. Jadi secara pendidikan formal tidak, misalnya lulus SD, SMP, SMA enggak. Enggak. Jadi lebih non formal untuk bidang pijat. Iya. Nah, pijat apa? Yang di bidang apa? Pijat seluruh tubuh atau hanya sebagian tubuh? Seluruh tubuh. Oh, seluruh tubuh. Sempat praktekin nggak? Sempat dulu waktu masih kuat-kuatnya. Sekarang kan saya udah kurang kuat gitu. Maksudnya kurang tenaganya, soalnya kan habis operasi. Oh, gitu. Iya. Jadi sebelum itu pijat praktek. Pijat praktek. Maksudnya di apa? Di biro jasa atau di mana prakteknya? Kadang-kadang panggilan aja, Pak. Hah? Panggilan aja. Oh, gitu. Oke. Jadi Mama Fitri itu lahirnya, waktu lahir itu udah mengalami kebutaan. Iya. Oh, jadi lahir pun udah ibu mengandung pas lahir udah buta. Udah. Oh, gitu. Jadi waktu melahir, apakah ada orang tua menceritakan bagaimana sejak lahir sampai Mama Fitri itu mulai masuk ke mengalami pendidikan merasa mengalami dikucilkan di lingkungan keluarga atau bagaimana?
Ada aja sih. Ada juga. Ada. Ya bagaimana? Tolong diceritakan. Contoh gitu ya. Kalau seandainya jalan, orang tua pada pergi, keluarga pada pergi, kita nggak ikut. Gitu. Ada jadi gitu kan. Gitu. Terus kalau seandainya ada tamu, kita di kamar, belum boleh keluar. Belum boleh keluar tuh, nggak boleh keluar sampai tamunya balik. Ya. Oh, jadi mengalami itu ya. Ngalamin kayak gitu. Nah, dengan begitu apakah ada rasa marah, kecewa gitu? Pasti. Hah? Pasti Pasti ada ya. karena Terus karena itu kita dibedain. dipendam sampai sekarang atau udah hilang? Diem. Hah? Diem. Oh, diam aja. Oh, nggak sempet protes. Enggak sih, kalau protes pun kali Hah? percuma mau Gitu ya. Nggak sempet protes sama Tuhan gitu? enggak. Hah? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, selama di keluarga besar, Mama Fitri itu lebih banyak diurus mama atau papanya, bapaknya atau ibunya, atau kakek nenek atau siapa yang lebih menyayangi Mama Fitri? Fitri mah deket sama ayah. Oh, lebih dekat sama ayah. Oke. Jadi berarti ayahnya lebih sayang ya. Gitu. Iya. Nah, selama masih bayi, Mama Fitri sempat ngalami minum ASI dari ibu. Sempet katanya. Hah? Sempet. Oh, sempat. Berapa lama? Berapa bulan? Nggak tahu, nggak diceritain. Oh, nggak tahu, masih bayi ya. Iya. Jadi kurang paham ya. Jadi kalau mulai belajar berjalan dan lain-lainnya itu bagaimana? Cara mengalaminya bagaimana? Belajar jalan pas waktu gedenya apa waktu bayinya? Ya, untuk sampai bisa jalan dari kecil sampai bisa jalan, prosesnya itu bagaimana? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu-taunya kamu udah bisa jalan gitu? Tahu-taunya udah bisa jalan aja. Oh, begitu. Nggak dituntun gitu sama apa namanya, orang tuanya tuntun mulai jalan begitu, diajarin begitu nggak? Nggak tahu. Katanya saya suka nabrak-nabrak. Oh, Jalan nabrak-nabrak. katanya. Oke. Tapi sampai bisa berjalan ya. Ya, Oke, alhamdulillah. oke. Nah, tolong ceritain, maaf, Mama Fitri itu sekarang berkeluarga? Udah. Oh, udah berkeluarga. Udah punya anak? Udah. Oh, udah punya anak. Berapa banyak? 2. Anaknya 2? Iya. Oh, laki perempuan? Perempuan laki-laki. Oh, 2 anak perempuan laki-laki. Oke. Anak pertama udah umur berapa? Bulan Maret ini mau 7 tahun. Berapa? 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oke. Yang kedua? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun setengah. 1 tahun 6 bulan. Iya. Nikahnya tahun berapa? Kalau yang sekarang Enggak, Mama Fitri itu punya anak dua beda sekali jauh ya. ya, 7 tahun sama 1 tahun ya. ya 1 tahun. Ah. Jadi ayahnya yang sama? Enggak, Hah? enggak, Enggak. enggak. Beda ada? Beda, Hah? beda. Oh, jadi Mama Fitri itu 2 kali nikah. 2 kali. Oh, Gagal. nikah pertama Gagal. punya anak 7 tahun. Iya. Masih bersama Mama nggak? Enggak, Ikut siapa? ikut ayahnya. Hah? Ikut ayahnya. Oh, ikut ayahnya. Oke. Nah, yang nikah yang kedua baru punya anak. Iya. Sekarang masih Mama Fitri yang ngurus. Alhamdulillah. Oke. Jadi suami yang pertama Mama Fitri itu manusia apa, normal atau sama-sama tunanetra? Tunanetra sama. Oh, sama tunanetra juga. Iya. Oh, begitu. Oke. Nah, itu berapa tahun pernikahan sehingga berpisah? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Jadi anaknya punya anak, lahirnya setelah nikah 1 tahun lahir. Enggak. Hah? Bulan nikah, bulan hamil gimana sih? Pas habis nikah tuh hamil. Oh, langsung hamil. Enggak Jadi habis. abis nikah langsung hamil. Iya, Nah, berarti setahun dong. iya. Lalu lahir anak. Nah, 4 tahun kemudian pisah. Iya. Lalu anak dibawa Ayahnya. ayahnya. Oke. Nah, Mama Fitri nikah lagi. Iya. Nikah lagi di tahun berapa? 2023. Oh, 2023. Lalu lahirlah anak, Iya. ya, 2024. 24. Oke. Berarti anak yang pertama tadi perempuan, sekarang laki. Iya. Nah,
sempet nggak ketemu setelah pisah, sempet ketemu anak perempuan lagi atau mantan suami gitu? Nggak Nggak sempet pernah? ketemu. Nah, yang nikah pertama tinggalnya di mana? Di Bali. Hah? Di Bali. Di Bali? Iya. Oh, yang tadi ceritanya di Bali ya? Iya, pas waktu kerja. Oh, sama-sama kerja tempat yang sama? Iya. Oke, jadi nikah, punya anak, lalu pisah, lalu merantau lagi ke Bekasi gitu? Enggak, ke itu dulu, ke Jakarta. Oh, ke Sekolah Jakarta dulu. Iya, sekolah dulu. Baru nanti Jakarta ketemu pacar, suami yang baru itu di mana? Di Bandung, reunian. Oh, di Bandung. Mm. Oh, jadi waktu zaman sekolah dulu. Mm-mm. Iya, waktu zaman sekolah kan. Oh, nah, selama punya anak yang pertama dan kedua, itu anaknya dua-duanya normal. Normal, alhamdulillah. Oke, normal. Nah, bagaimana Mama Fitri membesarkan anak? Caranya bagaimana? Ada nggak anak Mama Fitri yang pertama atau yang sekarang yang terakhir ini yang kedua ini udah bisa bicara belum? Belum. Oke, belum. Yang pertama yang tadi Mama Fitri bilang sampai 4 tahun ya. Berarti kan udah cukup besar bisa bicara kan? Iya, bisa. Ya. Apa anak yang pertama itu ada sempet nanya nggak, protes mamanya nggak bisa ngelihat, itu ada begitu nggak? Enggak, dia enggak gitu. Malah pas waktu Fitri lagi jalan kemana tuh dituntun. Enggak. Hah? Enggak pernah protes, enggak. Oh, dia malah nuntun mamanya? Iya, Oh, keren juga ya. Jadi dia nggak pernah nanya, kok mama begini, kok saya nggak begini, nggak? enggak. Oh, Nggak pernah begitu. nanya. Luar Malah biasa dia ya. bilang, Hah? Ami enggak malu cenah. Punya ibu kayak Sampai ibu begitu? Fitri. Iya. Ya hebat banget lah ya. Iya, karena Jadi dia nggak minder dah. enggak, karena Woi. diajarin dari kecil. Wah, luar biasa. Jadi udah sekolah juga ya anaknya belum ya? 4 Udah tahun? sekolah sekarang kan udah mau 7 tahun. Enggak, maksudnya waktu pisah kan 4 tahun kan? Heeh. Nah, waktu pisah belum sekolah kan? Belum. Oke. Oh, ada kontak nggak melalui telepon? Kalau dia libur kontak, kalau enggak. Oh, jadi sekarang yang anak yang kedua ini belum apa? Belum bicara ya? Belum, tapi Udah bisa jalan? udah. Oh, udah bisa Tapi jalan. sedikit demi sedikit Oke. udah dikenalin kan, yang namanya bayi kan kita harus ngenalin dari sejak dini kan. Ini loh ibumu gitu. Nih ibumu kayak gini, kamu jangan malu ya nak punya ibu kayak ibu gitu. Kan Oke. gitu. Nah, tolong dong Mama Fitri ceritain dong. Mungkin pemirsa seluruh Nusantara ingin dengar cerita pengalaman Mama Fitri, bagaimana cerita orang tunanetra itu berpacaran atau jatuh cinta gitu. Bagaimana? Ya kalau jatuh cinta kan dari hati ya. Hah? Kalau jatuh cinta kan dari hati. Oh, dari hati bukan dari pandangan pertama gitu ya? Enggak, kalau dari pandangan pertama kan kita nggak bisa lihat, paling dari suara aja. Jadi kalau ada pepatah bilang ini cinta itu bute, itu nggak benar ya? Hah? Jadi cinta itu malah terang benderang ya, bukan cinta itu buta. Ya, ada narasumber saya, salah satu narasumber saya pernah punya ungkapan cinta itu bute katanya gitu. Nah sekarang ternyata nggak benar loh, cinta itu terang benderang ya, Mama Fitri ya. Nah, walaupun nggak bisa melihat, tapi cinta itu bisa melihat, ya. Hati itu bisa melihat kan? Iya benar. Apalagi kan dia kan dari suara aja. Hah? Dari suara kita Iya, mengenal dari suara seseorang. pun punya getaran-getaran rindu gitu ya? Wih, Hah? getaran-getaran. Iya. Getaran-getaran halus. Getaran halus. Benar. Jadi cinta itu dari perasaan ya, jadi bukan pandangan pertama gitu. Kalau Jadi dibilang pandangan pertama, kata cinta itu buta itu harusnya gugur dengan sekarang, Iya. dengan ada narasumber Mama Fitri menyatakan buta itu bukan halangan untuk bercinta kan itu? berpacaran. Hah? Iya benar. Iya, jadi bukan halangan untuk berpacaran atau bercinta gitu. Jadi itulah kebesaran anugerah Tuhan yang absolut, menciptakan segalanya indah apa adanya ya. Iya. Jadi tadi alasan yang belum jelas ya. Nikah pertama lalu punya anak 4 tahun pisah. Nah, saya belum dengar pisahnya, alasan pisahnya itu kenapa? Ya, karena itu aja
Beda beda pemahaman, beda apa? Hah? Beda pemahaman. Oh, beda-beda pendapat, beda pemahaman. Iya, Oh, itu aja jadi simpelnya. apa contohnya apa? Kita pengennya A, dia pengennya B. Contoh, kita ngontrak aja ya, Ya. nggak usah satu rumah sama orang tua. Ya. Enggak. Ya yang namanya nikah kan kita kan harus mandiri, bener nggak? Ya, ya. Harus mandiri, apa-apa kita harus sendiri. Yang Ya. namanya sudah berkeluarga nggak mungkin kan harus tinggal sama orang tua. Ya. Ah. Itu aja sih. Oh, jadi mantan suami itu lebih bergantung kepada orang tua. Iya, manja lah istilahnya. Oke. Jadi mantan suami itu dari keluarga orang tuanya normal, Normal, saudara-saudaranya juga normal. semua normal. Oh, Dianya jadi aja dia yang benar. sendiri aja. Iya. Ya termasuk Mama Fitri yang sendiri aja, padahal keluarga saudaranya normal ya. Iya. Oke. Nah, yang memutuskan pisah itu Mama Fitri atau mantan? Saya, Oh, kamu yang memilih. iya, Oke. Nah, kalau kayak begitu, udah nggak mau lah gitu. iya, ya banyak juga sih alasan lain Oh. yang enggak ini. Gitu ya. Jadi, Mama Fitri itu pengennya itu pokoknya mandiri sendiri gitu. Iya, karena kan Fitri dari gadisnya juga kan udah maafnya kan udah mandiri. Iya. Jadi Oke. kalau tinggal sama orang tua apa bedanya sama yang masih gadis Gitu ya. gitu kan? Ya, Mending oke, ke gadis oke, lagi oke. aja gitu Ya, kalau bisa masih dibilang. banyak juga sih kalau nggak salah ya, masih banyak juga orang-orang yang normal berkeluarga sih masih jadi anak mami. Hah? Oh, tapi kan Fitri enggak, Oh, jangan jadi gitu, jangan anak sampai. mami ya. Ya, bagus ya. Artinya Mama Fitri itu adalah mau mandiri walaupun ada segi panca inderanya yang nggak normal, tapi menjadi orang yang normal mandiri kan itu. Iya benar. Jadi tidak bergantung, tidak mengharapkan belas kasihan ya. Jadi merdeka, bebas kemana-mana sendiri kan itu. Iya, heeh. Karena kan Fitri pikirnya gini, Om. Karena Fitri mikir gini, orang tua nggak selamanya ada di dunia, gitu. Oke, betul. Itu betul prinsipnya. Iya. Orang tua pasti bisa meninggal juga kan? Iya. Apalagi Pasti, saudara-saudara kan bisa bosen. ya, Mana udah punya apalagi udah berkeluarga, nikah dan punya anak. Jadi otomatis pasti berpisah. Iya. Yang nggak berpisah adalah suami, ya kan? Iya. Jadi setelah sekolah non formal sempet praktek di tempat panti pijit. Belum Belum sempat. juga. Jadi ketemu mantan suami itu di mana ketemunya? Pas waktu sekolah itu, pas waktu reunian pas Fitri ke Bandung. Oh, 2023 ke jadi Bandung. kenal ketemunya pun di situ. Jadi bukan di tempat praktek ya? Kan, Fitri mah Oke. enggak. Oh, jadi mantan pun sekolahnya di Bandung. Mantan enggak, dia mah di Bali. Oh, di Bali. Kuliah, Kamu merantau ke Bali. Iya. Sempat di sekolah non formal Bali gitu. Enggak, Fitri enggak. Hah? Fitri kerja di Bensu, Siapanya? Kute. Fitri dulunya kerja enggak. Oh, kamu kerja di Bali. Iya. Kerja apa? Apa sih ngisi di kafe gitu. Ngisi Oh, aja. kafe bantu-bantu. Enggak, nyanyi, hiburan. Nyanyi. Iya. Oh, kamu hobi nyanyi? Hah? Iya. Oh, jadi hobi nyanyi. Suaranya merdu ini ya? Hah? Biasa aja. Jadi berapa lama kerja di kafe nyanyi? Berapa lama ya? Sempat berapa sih? 3 tahun gitu. Oh, jadi kenalnya di situ. Oke. Akhirnya jadi nikah, ya. Jadi itu bukan pandangan pertama ya, perasaan pertama ya. Iya. Hah? Perasaan. Perasaan pertama. Kalau pandangan pertama kan nggak mungkin. Hah? Kalau pandangan pertama nggak mungkin. Itu perasaan pertama ya, Iya. gitu. Nah, itu artinya frekuensi perasaannya nyambung ya, gitu. Oke, jadi akhirnya nikahnya di Bali. Di Bali. Nah, setelah punya anak, mutus pisah, merantau ke Jakarta. Iya. Oke, lalu ke Bandung. Ke Bandung. Mama Fitri, tolong dong sampaikan kepada pemirsa di seluruh Nusantara, siapa tahu ada keluarga besarnya, orang tuanya. Masih hidup nggak kedua orang tuanya? Alhamdulillah masih. Hah? Masih. Masih ya? Iya, masih. Terus kakak adiknya mau disampaikan, ya, saudara-saudaranya atau mantan suaminya, siapa tahu anak-anaknya nonton podcast ini bisa menghilangkan kangen-kangenannya. Silakan, Mama Fitri, apa yang mau disampaikan?
buat keluarga besar Ya, Fitri. silakan. Fitri minta maaf belum bisa balik karena eh, faktor biaya. Terus buat anak-anak Fitri semoga jadi anak yang berguna buat orang tua, buat bangsa dan negara, jadi anak yang soleh soleha. Terus buat orang-orang yang mempunyai anak disabilitas jangan berkecil hati karena disabilitas itu punya kekurangan tapi banyak kelebihan gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih atas kebersediaan Mama Fitri untuk sebagai narasumber. Ciao.